Perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan. Perencanaan diperlukan dalam setiap jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Jadi perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Contoh perencanaan. Yang pertama, perencanaan induk atau primer, perencanaan produksi, perencanaan pengadaan bahan baku, perencanaan waktu atau penjadwalan. Yang kedua, perencanaan penunjang atau sekunder, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan keuangan, dan perencanaan kepemimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Salsabila Hairunah. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Yang pertama itu ada perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Terbagi menjadi 3, yaitu rencana strategis, yaitu rencana yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya jenis perencanaan seperti ini sangat sulit untuk diubah. Yang kedua, rencana taktis, yaitu perencanaan yang terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Dan yang ketiga, rencana terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Yang pertama, rencana induk atau master plan, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi, di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Yang kedua, ada rencana operasional atau operational planning, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Dan yang ketiga, ada rencana harian atau day-to-day planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. Rencana jangka panjang atau long-term planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Yang kedua ada rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang terakhir ada rencana jangka pendek atau short range planning, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Amanda Tambunan dengan NIM 2105092075 kelas AB2H. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perencanaan. Adapun fungsi perencanaan, yang pertama, membuat dan melakukan perencanaan mengenai tujuan perusahaan atau organisasi beserta strategi yang digunakan dalam pencapaian tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Yang kedua, membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dengan tujuan utama perusahaan, serta mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan. Yang ketiga, mengidentifikasi
hambatan-hambatan apa saja yang dalam prosesnya dapat menghindari pencapaian tujuan tersebut secara tak terarah dan terkontrol. Perkenalkan, nama saya Elsa Simbolon dengan NIM 21050920095. Di sini saya akan membahas yaitu langkah-langkah dalam melakukan perencanaan. 6 langkah utama dalam perencanaan berikut ini adalah urutan langkah-langkah dalam menyusun perencanaan yang sangat penting untuk dipelajari. Ini bertujuan agar rencana yang tersusun lebih sistematis serta efektif dan efisien. 1. Menentukan tujuan. Langkah pertama yang juga merupakan langkah yang sangat penting adalah menentukan tujuan. Ada banyak alasan mengapa menentukan tujuan sangat penting dalam menyusun perencanaan. Salah satunya adalah karena seluruh fungsi manajemen bermaksud untuk mewujudkan tujuan. 2. Menentukan tempat. Dengan menentukan tempat berlangsungnya rencana, kita bisa melihat sejauh mana pekerjaan kita berjalan. Apakah sesuai dengan rencana awal ataukah sudah melenceng dari rencana. Yang ketiga yaitu menyediakan alternatif. Agar perencanaan menjadi fleksibel dan selalu menyesuaikan dengan berbagai kondisi, sebaiknya kita juga perlu menyediakan alternatif secara terencana. Silahkan lakukan pilihan terhadap berbagai alternatif jika memang diperlukan. Yang keempat adalah membuat rencana turunan. Rencana turunan adalah penjabaran dari rencana utama. Kita perlu membuat rencana turunan agar bisa menjalankan rencana utama dengan baik. Biasanya rencana turunan ini dibuat sesuai tahapan untuk mencapai rencana utama. Yang kelima, membangun kerjasama. Membangun kerjasama juga perlu dilakukan dalam perencanaan, karena hanya dengan cara ini pekerjaan yang berbeda-beda akan tetap terhubung dan ketergantungan. Orang yang berbeda-beda akan saling menopang dalam bekerja. Yang keenam adalah menilai rencana. Setelah rencana tersusun dan kerjasama terbentuk, maka penting bagi kita untuk melakukan penilaian terhadap rencana tersebut. Hal ini diperlukan agar kita bisa melihat rencana-rencana mana saja yang mampu dilakukan, bisa diterima, dan sesuai dengan tujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.